semuanya, saya ucapkan Sotihotu Namo Buddhaya. Perkenalkan, saya Ayuni Ratna Dewi, mahasiswi Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya semester 4. Nah, di sini saya akan membahas tentang materi memahami kewajiban anak terhadap orang tua dan guru untuk kelas 3 SD dengan KD 3.3. Kemudian, saya mengambil tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga dan guru. Yang kedua, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, dan membaca. Dan yang ketiga, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis. Nah, kita akan membahas tentang apa itu kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu yang wajib untuk dilakukan seseorang dengan penuh tanggung jawab agar mendapatkan haknya atau sebaliknya. Seseorang harus melakukan kewajiban karena sudah mendapatkan haknya. Kemudian, bagaimana interaksi guru dan siswa? Nah, dalam proses pembelajaran, guru memegang peranan penting. Oleh karena itu, mereka harus memiliki berbagai kompetensi yang diperlukan dalam memberikan arahan, bimbingan, dan pendampingan terhadap para siswanya. Dalam interaksi edukatif, unsur guru dan anak didik harus aktif. Tidak mungkin terjadi proses interaksi edukatif bila hanya satu unsur yang aktif. Aktif dalam arti sikap, mental, dan perbuatan. Dalam sistem pengajaran dengan pendekatan keterampilan, proses anak didik harus lebih daripada guru. Guru hanya bertindak sebagai pembimbing dan fasilitator. Kemudian, kewajiban seorang anak terhadap guru menurut pandangan Buddhis. Nah, kewajiban murid terhadap guru dalam Sigalowadah Sutta ada 5 cara. Yang pertama, seorang memperlakukan gurunya sebagai arah selatan. Yang kedua, menghormati guru dengan berdiri. Yang ketiga, melayani gurunya. Yang keempat, bertekad keras untuk belajar. Dan yang kelima, memberikan jasa kepadanya, memperhatikan dengan baik ketika diberi pelajaran. Nah, ini ada cara berterima kasih kepada guru dengan bersikap baik. Yang pertama, mendengarkan dengan baik ketika guru menerangkan. Yang kedua, mengerjakan tugas yang diberikan. Yang ketiga, menanyakan sesuatu yang belum jelas. Yang keempat, menunjukkan sikap yang baik saat bertanya. Dan yang kelima, menggunakan bahasa yang santun. Untuk materi selanjutnya, sikap anak terhadap guru ketika sedang belajar. Nah, yang pertama itu, tidak membuat gaduh waktu pelajaran. Yang kedua, tidak melalaikan kewajiban. Yang ketiga, tidak menguji guru. Yang keempat, tidak menghina atau mencela guru. Dan yang kelima, tidak melukai guru baik dengan ucapan atau dengan perbuatan. Nah, berikut ini interaksi antara orang tua dan anak. Orang tua adalah guru pertama bagi anak-anaknya. Apabila anak telah masuk sekolah, orang tua adalah mitra kerja yang utama bagi guru anaknya. Bahkan sebagai orang tua, mereka mempunyai beberapa peran pilihan, yaitu orang tua sebagai pelajar, orang tua sebagai relawan, orang tua sebagai anggota tim kerja sama guru, dan orang tua dalam peran-peran tersebut memungkinkan orang tua membantu meningkatkan perkembangan dan pertumbuhan anak-anaknya. Yang selanjutnya ini, peran orang tua dalam kegiatan pembelajaran. Bagi anak, orang tua merupakan satu keluarga terkecil, di mana dia dibesarkan dan belajar perilaku. Orang tua juga merupakan pendidik yang tidak tergantikan. Salah satu tugas utama orang tua adalah mendidik keturunannya, dengan kata lain, dalam relasi
antara anak dan orang tua itu secara kodrati tercakup unsur pendidikan untuk membangun kepribadian anak dan mendewasakannya. Jadi sebelum anak masuk pendidikan formal, anak sudah mendapat pendidikan dari orang tuanya. Begitupun setelah anak tersebut sekolah, peran orang tua sangat menentukan keberhasilan pendidikan anaknya. Dan yang selanjutnya ini adalah bakti anak kepada orang tua menurut pandangan Buddhis. Nah, anak-anak amat berhutang budi kepada orang tuanya. Tanpa kasih sayang dan pengorbanan orang tua, anak-anak tidak mungkin dapat hidup bahagia. Sang Buddha pernah mengatakan bahwa orang tua laksana Brahma bagi anak-anaknya. Oleh sebab itu, anak-anak seharusnya berbakti kepada orang tuanya. Anak-anak seharusnya merasa gembira dan bahagia bila berkumpul dengan orang tuanya. Anak-anak seharusnya berlaku baik dan sopan terhadap orang tuanya. Nah, selanjutnya, anak-anak setidaknya berusaha melakukan kewajibannya sebagai anak sebaik-baiknya. Dalam Sutta Lewadarsutta diuraikan mengenai 5 macam kewajiban anak kepada orang tuanya. Nah, apa saja 5 kewajiban anak kepada orang tua itu? Yang pertama, merawat dan menunjang kehidupan orang tuanya, terutama di hari tua mereka. Yang kedua, membantu urusan-urusan orang tuanya. Yang ketiga, menjaga nama baik dan kehormatan keluarga. Yang keempat, mempertahankan kekayaan keluarga, tidak menghamburkan harta dengan sia-sia. Dan yang kelima, memberikan kesejahteraan kemuliaan kepada orang tuanya yang telah meninggal dunia. Nah, dari materi yang sudah dipelajari tadi, saya mengambil materi tersebut dari buku panduan pendidikan agama Buddha dan Budi Pekerti kelas 3 SD. Terima kasih semuanya. Selamat menjalankan suatu hidup. Namo Buddhaya.